sharing terkait karbon kredit ini. Sebelumnya Pak Mariono mohon izin untuk menyampaikan sharing ini jika ada informasi yang mohon dikoreksi ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan SDM yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk men-sharingkan wawasan terkait karbon kredit yang saat ini sebenarnya menjadi isu yang lebih sangat sering kan. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut terkait penjelasan terkait karbon kreditnya dan terkait sistem kelistrikannya, izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai latar belakang munculnya istilah karbon kredit dan dekarbonisasi itu. Kita akan kembali ke konsep awal, penyebab munculnya istilah-istilah tersebut ke konsep dasar tentang global warming. Sudah berpindah layarnya? Atau masih di slide judul? Masih di slide judul. Oke, saya tunggu bentar ya. Ya, ini lagi bermasalah koneksinya Bu Gusti. Iya. Ada Mas Ari ya di sini ya. Kalau misalnya saya ganti jaringan pakai Telkomsel ngaruh nggak ya? Apa emang di yang penerimanya yang juga lambat? Ini menggunakan tethering juga lambat Bu Gusti? Sama aja ya? Iya, ini ada terdampak dari masih pekerjaan yang kemarin ini Mbak. Masih dinormalkan sih sama kantor pusat. Bisa dicoba pindah slide-nya lagi. Sebenarnya nih kalau di saya slide-nya sudah berpindah. Tapi sepertinya masih di slide awal. Oh, saya coba share kembali ya. Nge-lag ya, Ri? Ya, Mbak. Kalau nge-lag minum dulu. Silakan. Cuma di like, di share juga. Atau coba saya yang share screen, Mbak Gusti, coba ya. Oke, aku stop ya. Bisa muncul? Masih belum muncul slide-nya, tapi sudah muncul tulisan hashtag screen sharing. Oh, di aku yang langsung ini. Sudah muncul sih. Sudah muncul? Sudah, Mas. Sudah. Coba tak ganti jaringan dulu, pakai tethering. Ini sudah pindah halaman ya? Di aku, Sudah, Mas. Oke. Di aku belum muncul, Miss. Sebentar aku coba ganti jaringan ya. Oh iya, oke, berarti bagus. Oke, bagus. Sudah ketemu berarti masalahnya. Di tempat saya ya, Pak.
Oke, Miss B di tempat aku sudah muncul. Bisa kita lanjutkan? Oke, lanjut Mbak Gusti. Terima kasih, Miss B. Baik, sebelum kita lanjut ke konsep terkait karbon dan dekarbonisasi sistem tenaga listrik, saya akan memulai memaparkan basic konsep terkait global warming yang menjadi penyebab munculnya mekanisme kredit dan sebagainya tersebut ya. Nah, ini mungkin sifatnya refresh untuk kita semua. Jadi global warming itu sebenarnya terjadi akibat adanya gas-gas rumah kaca atau greenhouse gases di atmosfer yang membentuk efek seperti rumah kaca sehingga menyebabkan sinar matahari yang sampai ke bumi, tepatnya itu sinar infrared yang sampai ke bumi, harusnya sebagian diserap dan sebagian besarnya dipantulkan. Namun karena adanya gas-gas yang membentuk efek rumah kaca tadi, yang harusnya dilepas ke atmosfer ternyata terhalang gitu. Jadi sinar-sinar infrared dari sinar matahari itu karena terhalang oleh greenhouse gases akhirnya kembali terpantul ke permukaan bumi sehingga menyebabkan serapan infrared dari sinar matahari yang di bumi itu menjadi lebih banyak dan menyebabkan suhu di bumi menjadi lebih hangat seperti itu. Dilanjut, Miss B. Nah, gas rumah kaca ini berbeda dengan gas pencemar konvensional yang biasanya sering kita bahas seperti di daily meeting untuk teman-teman yang ikut Bapak Ibu yang biasa ikut di daily meeting ya. Jadi kalau di peraturan emisi itu biasanya ada gas SO2, gas NOx, partikulat. Nah, itu berbeda dengan gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu contoh-contoh gasnya adalah seperti gas CO2, gas CH4, N2O, dan ada beberapa senyawa halon. Nah, gas-gas inilah yang membentuk efek rumah kaca di atmosfer bumi. Dan gas-gas rumah kaca ini sumbernya itu banyak. Ada dari sumber tidak bergerak seperti konsumsi energi dari bahan bakar fosil, kemudian ada juga dari transportasi, kemudian ada dari reaksi kimia, kemudian ada dari landfill atau penimbunan yang biasanya menyebabkan adanya reaksi penguraian atau reaksi oksidasi. Kemudian dari pengolahan limbah pun ada yang biasanya menggunakan pengolahan limbah secara biologi. Kemudian ada juga emisi-emisi fugitif dari bocoran-bocoran flange yang biasanya ada konsumsi refrigerannya. Kemudian dari kebakaran hutan juga bisa menyebabkan rilisnya gas rumah kaca ini ke atmosfer. Mohon dilanjutkan, Miss B. Nah, karena adanya global warming tersebut, ternyata banyak sekali efeknya yang mungkin sekarang bisa kita rasakan secara langsung. Jadi di sini ada gambaran, sebentar saya coba. Oh, nggak bisa ya. Di sini ada gambaran bahwa permukaan di suhu bumi itu kebanyakan menghangat gitu. Bahkan ada beberapa yang mencatatkan rekor itu panasnya itu lebih panas dari biasanya. Di sini ada bisa dilihat ya di gambar ini, dan hal ini menyebabkan di global warming ini akan menyebabkan perubahan iklim di dunia. Jadi ada kebanyakan, bahkan ada yang hujannya bertambah banyak, untuk area yang kering semakin kering, yang semakin basah, yang sering hujan jadi semakin sering terjadi banjir. Di sini di sini disampaikan bahwa efek dari global warming ini ada gelombang panas, kemudian naiknya level permukaan air laut, kemudian ada habitat yang terancam punah, kemudian ada asidifikasi laut, dan bahaya kekeringan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang terjadi akibat adanya perubahan iklim secara global. Ini bisa kita lihat ya, ini berita yang saya capture adalah hampir semuanya itu berita terbaru. Ada yang baru-baru saja terjadi, ini ada gelombang panas ekstrim di Kanada, dan ini dampaknya parah sekali, ada 130 hutan terbakar, kemudian ada 700 orang meninggal, bahkan hanya sekitar 15 menit seluruh kota dilalap api.
Kemudian bahkan di Afrika ada air terjun terbesar yang dulunya termasuk Seven Wonders itu sekarang mengering. Dan ini ada bencana-bencana alam lain yang terjadi akibat perubahan iklim yang diakibatkan oleh global warming ini, termasuk diperkirakan beruang kutub akan terancam punah pada tahun 2100 mendatang karena habitat esnya itu kebanyakan mencair. Nah, ini yang terjadi secara global. Bisa kita lihat apa yang terjadi di dalam negeri kita sendiri. Seperti kita ketahui, sebenarnya kita mungkin sudah mulai merasakan ya bahwa akhir-akhir ini bencana itu lebih sering terjadi. Dan dampaknya itu tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga berdampak terhadap sistem penyediaan listrik di Indonesia. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, ini adalah dampak-dampak perubahan iklim yang menyebabkan natural disaster di Indonesia yang berdampak terhadap penyediaan listrik. Jadi ada beberapa yang robohkan, ada tower sutet yang roboh, kemudian ada waduk yang kering sehingga PLTU-nya sudah susah beroperasi. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa berita yang menyampaikan adanya bencana-bencana akibat perubahan iklim yang terjadi. Mohon dilanjutkan, Miss B. Bisa lanjut? Oke. Masih belum berubah ya? Ya, belum. Bentar. Mau ngopi daftar hadir tadi. Nah, saya masuk ke Nationally Determined Contribution pemerintah Indonesia. Ini adalah NDC atau yang biasa disebut NDC. NDC ini adalah komitmen pemerintah Indonesia terkait penurunan gas rumah kaca di negara kita. Nah, saya akan menjelaskan background munculnya NDC tersebut. Jadi, pada tahun 89 sebenarnya muncul diawali dari terbentuknya lembaga IPCC. IPCC ini kumpulan lembaga di dalamnya ada terdapat para ilmuwan yang mulai merasakan keresahan atau kegelisahan terkait perubahan iklim yang mulai terjadi, dan mereka mulai menghubungkan atau mulai merasakan bahwa perubahan iklim tersebut disebabkan oleh adanya gas-gas rumah kaca yang menghalangi pantulan sinar matahari ke atmosfer. Nah, setelah IPCC ini terbentuk, kemudian diadopsi oleh PBB, lembaga PBB yang menangani tentang climate change, yaitu UNFCCC. Kemudian ini pada tahun 92. Nah, kemudian pada tahun 98 muncullah protokol yang namanya Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini itu semacam konvensi di mana negara-negara maju khususnya negara-negara maju didorong untuk menurunkan gas rumah kaca dari proses ekonomi di negaranya masing-masing. Nah, namun di Protokol Kyoto ini tidak semua negara mau untuk mengikuti komitmen di Protokol Kyoto. Di tahun 2005, Protokol Kyoto ini mulai berlaku. Kemudian, karena Protokol Kyoto ini sebenarnya bisa dibilang kurang berhasil karena beberapa negara maju tidak mau meratifikasi seperti negara Amerika Serikat, kemudian ada Australia, sehingga muncullah yang namanya Paris Agreement di tahun 2015. Nah, di Paris Agreement ini muncul kesepakatan agar semua negara
melakukan kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca. Nah, sampai dengan saat ini penyusunan metode-metode untuk rulebook-nya masih berlaku. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini isinya adalah mengikat negara maju atau yang disebut sebagai Aneks 1 untuk menurunkan emisi secara bersama-sama minimal 5% dari agregat emisi di tahun 90. Untuk negara-negara berkembang tidak berkewajiban untuk menurunkan emisi. Untuk periode komitmen pertama protokol Kyoto adalah tahun 2008 sampai 2012 dan periode kedua adalah 2013 sampai 2020. Kemudian tadi setelah protokol Kyoto muncul Paris Agreement. Di sini semua negara harus berpartisipasi melalui NDC dan NDC ini direview setiap 5 tahun sekali. Nah, di Indonesia sendiri Paris Agreement ini diratifikasi secara nasional pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Tujuan Paris Agreement itu adalah untuk mengendalikan kenaikan suhu permukaan bumi di bawah 2 derajat Celcius untuk menuju pengendalian 1,5 derajat Celcius. Ratifikasi Paris Agreement secara nasional, Indonesia menyatakan bahwa akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui business as usual atau 41% dengan bantuan internasional. Nah, komitmen ini diterjemahkan di dalam sektor energi melalui penurunan emisi GRK sebesar 314 sampai 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Dan ini diturunkan kembali di dalam sektor ketenaga listrikan, sehingga di sektor ketenaga listrikan itu ditarget untuk menurunkan emisi sebesar 167 juta ton CO2 ekivalen. Nah, ini emisi ini diharapkan penurunannya dari clean coal technology dan dari pembangkit berbahan bakar gas. Lanjut. Nah, ini adalah target NDC Indonesia yang secara lengkap. Ada beberapa sektor yang ditargetkan untuk menurunkan gas rumah kacanya. Ada dari energi, dari limbah, kemudian dari ada agriculture, ada dari IPPU, ini saya agak lupa singkatannya apa. Kemudian ada dari kehutanan. Kehutanan ini maksudnya terkait dari kebakaran hutan. Di sini ada beberapa ada baseline emisi Indonesia di tahun 2010 dan ada target penurunan emisi di tahun 2030. 38% dari target NDC Indonesia ini berasal dari sektor energi seperti yang bisa kita lihat di sini. Lanjut. Nah, adanya Paris Agreement itu ternyata banyak sekali dampaknya. Yang saat ini itu lebih mulai terasa usaha pemerintah untuk mengejar pemenuhan komitmen di Paris Agreement tersebut. Bisa kita lihat di dunia sendiri pun Paris Agreement ini mempercepat transisi ekonomi dan energi dunia. Jadi ada yang pertama itu ada yang namanya komitmen net zero bagi negara-negara industri. Dan ini Indonesia pun ikut berkomitmen terhadap net zero ini. Ini bisa kita lihat ya yang sebelah kanan, di sini ada net zero pledge by top 10 coal generating countries. Indonesia itu menjadi salah satu negara Asia yang ikut meratifikasi terkait net zero ini. Kemudian ada transisi ekonomi yang berbasis karbon ke non-karbon. Kemudian ada lagi transformasi industri fosil ke energi terbarukan, kemudian pendanaan dari Bank Dunia, baik itu World Bank atau ADB, tidak lagi mendanai upstream oil and gas dan serta batu bara. Jadi mereka lebih memilih untuk mendanai proyek-proyek yang lebih clean. Kemudian ini juga bisa kita lihat didorongnya mobil listrik, penggunaan mobil listrik. Hal ini karena walaupun sebenarnya mobil listrik itu menggunakan listrik yang bersumber dari pembangkit yang masih menghasilkan emisi, namun untuk pengendalian emisi kendaraan itu lebih susah dibandingkan pengendalian emisi di pembangkit. Pemerintah bisa menekan
pembangkit untuk menghasilkan emisi yang jauh lebih baik atau lebih bersih, sementara untuk mengatur penggunaan kendaraan atau transportasi itu dirasa lebih susah. Oleh karena itu, didorongnya penggunaan mobil listrik ini diharapkan bisa menurunkan emisi dari sektor transportasi. Lanjut. Nah, bagaimana pengaruh Paris Agreement terhadap sistem kelistrikan Indonesia? Kita bisa lihat di arah kebijakan RUPTL yang tahun ini akan ditetapkan lagi RUPTL yang terbaru. Ini saya sebenarnya belum dapat informasi apakah RUPTL 2021 ini sudah disahkan atau belum, karena saya coba browsing di web PLN itu masih error ya tadi. Yang pasti draft untuk rencana usaha penyediaan listrik di tahun 2021 dan 2030 ini sudah lebih banyak memporsikan energi baru terbarukan dibanding RUPTL yang sebelumnya. Di sini ada beberapa poin yang saya capture terkait energi baru terbarukan. Yang pertama adalah pencapaian target bauran energi EBT itu 23% mulai tahun 2025. Kemudian tidak lagi menambah PLTU batubara kecuali yang telah financial closing atau konstruksi sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas 11 Mei 2021. Nah, kemudian yang ketiga adalah porsi pembangkit EBT dibandingkan pembangkit fosil itu 48% dibanding 52%. Ini lebih besar dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya, yaitu 30 berbanding 70%, sehingga draft RUPTL di tahun 2021 ini dinilai menjadi draft RUPTL yang lebih green gitu ya. Lanjut. Kemudian pemerintah juga tadi yang sudah saya sampaikan tentang net zero emission, pemerintah melalui Kementerian ISDM juga menyampaikan siaran pers terkait komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission. Nah, saat ini di Kementerian ISDM bersama KLHK sedang menyusun grand strategi terkait komitmen net zero emission di Indonesia, dan selanjutnya beberapa strategi yang digunakan adalah terkait mandatory biodiesel, itu yang sekarang sudah kita implementasikan terkait penggunaan B30, kemudian ada co-firing PLTU, ini juga sudah dilakukan, kemudian ada pemanfaatan refuse derived fuel, dan kemudian ada penggantian diesel dengan pembangkitan listrik energi terbarukan termasuk yang berbasis hayati. Nah, di sini juga disampaikan, mungkin ini yang agak bikin kita risau dan gelisah ya. Jadi di sini juga disampaikan bahwa net zero emission ini termasuk implementasi penghentian pengoperasian PLTU sebanyak 53 gigawatt antara tahun 2025 sampai 2045. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian yang menjadi, ini saya kira juga salah satu dampak dari NDC pemerintah Indonesia munculnya regulasi PLTS rooftop. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui terkait regulasi ini, dan regulasi ini sebenarnya bukan regulasi baru, namun sudah pernah ditetapkan di tahun 2018, namun direvisi di tahun beberapa kali mengalami revisi, dan yang terakhir adalah di tahun 2021, di mana regulasi ini mengatur mempermudah pembangunan atau penyediaan listrik dari PLTS atap secara komersial. Jadi siapa saja bisa mengajukan izin untuk penyediaan pembangunan PLTS atap ini dan bisa menjual listriknya ke PLN. Mungkin ini agak meresahkan juga bagi bisnis PLN ya. Jadi PLN penyediaan listrik tidak hanya dari PLN, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang badan yang mempunyai izin usaha penyediaan tenaga listrik seperti itu. Atau mungkin ini kalau misalnya ada dari teman-teman ada yang mengetahui informasi yang saya salahkan kurang tepat, bisa dikoreksi ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ke komitmen dekarbonisasi PLN. Jadi PLN sendiri melakukan aspirasi net zero emission ini, dan PLN termasuk 6 perusahaan listrik pertama di Asia yang telah menyatakan komitmen terhadap NZE ini. Komitmen dekarbonisasi PLN itu yang pertama adalah mencapai karbon netral pada tahun 2060.
Kemudian 23% EBT dalam bauran energi listrik pada tahun 2025. Dan ini yang ketiga membuat kita was-was ya. Jadi meninggalkan PLTU batubara secara bertahap sampai dengan tahun 2056. Jadi dimulai dari 1 gigawatt PLTU subkritikal berhenti beroperasi di tahun 2030, kemudian dilanjutkan 19 gigawatt PLTU superkritikal berhenti di tahun 2040, dan 29 gigawatt PLTU ultra berhenti beroperasi di tahun 2056. Lanjut. Dan ini adalah tahapan strategi pencapaian aspirasi NZE yang disampaikan oleh PLN. Ada beberapa tahapan dari tahun 2021-2022. Ini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya. Di sini bisa kita lihat ada scale up biomass co-firing, kemudian ada improve plant efficiency, ini untuk bisnis-bisnis yang sudah ada, kemudian untuk bisnisnya ada scale up battery co ini, dan EV pilot, ada kompor induksi dan sebagainya, ada rooftop solar cells dan sebagainya. Kemudian di tahun 2023 sampai 2025, di sini adalah tujuannya adalah mengurangi emisi intensitas emisi dan memperluas new business gitu. Ini ada memegang posisi leader di rooftop solar, kemudian ada electric vehicle juga tetap, dan di kompor induksi. Kemudian ada untuk di on portfolio bisnisnya adalah utilize lower carbon technology untuk pembangkit batu bara. Nah, kemudian di tahun 2026 dan seterusnya, di sini ada mulai start retirement PLTU batubara. Kemudian mulai expand bisnis untuk mensupport dekarbonisasi melalui carbon credit dan trading platform seperti itu. Lanjut. Nah, dari apa yang telah diusahakan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, mereka mengevaluasi apakah upaya-upaya yang dilakukan itu sudah cukup untuk menurunkan gas rumah kaca. Di sini bisa kita lihat ya di gambar ini, di sini ada current policy-nya, masih suhunya masih di atas tinggi, masih jauh dibandingkan dengan pledge and targetnya. Jadi melihat hal ini dari kumpulan ilmuwan tadi mulai merasa perlu instrumen lain untuk yang tadinya hanya dilakukan dengan teknologi, perlu instrumen lain untuk menurunkan nilai gas rumah kaca melalui instrumen nilai karbon, nilai ekonomi karbon. Mau dilanjutkan, Miss B? Nah, ini yang akan saya bahas yang pertama terkait nilai ekonomi karbon adalah terkait karbon kredit. Jadi, instrumen nilai ekonomi karbon untuk mitigasi perubahan iklim ini dirasa pendekatan yang paling cocok untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memberikan tekanan terhadap teknologi yang banyak menghasilkan emisi GRK. Instrumen ini memasukkan biaya eksternal emisi dengan memberikan harga atas emisi GRK yang dihasilkan, atau secara umum bisa dibilang ini adalah polluter pays principle. Jadi yang menghasilkan emisi karbon itu harus bayar, seperti itu. Lanjut. Saya akan mulai terminologi terkait pasar karbon dan karbon kredit. Jadi pasar karbon adalah kumpulan permintaan terhadap sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca atau yang biasa disebut karbon kredit itu dalam satuan setara ton CO2 ekuivalen. Nah, jadi yang diperdagangkan di pasar karbon ini adalah sertifikat penurunannya yang biasa kita sebut sebagai karbon kredit. Pasar karbon ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang wajib atau compliance market. Ini contohnya adalah CDM atau Clean Development Mechanism. Nah, CDM ini merupakan produk dari protokol Kyoto. Jadi, protokol Kyoto itu
mewajibkan negara-negara maju untuk menurunkan emisi GRK melalui mekanisme kerjasama antara negara maju dan negara berkembang atau sesama negara maju dengan negara maju. Namun untuk CDM ini adalah mekanismenya antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian karena sebenarnya CDM ini dirasa sulit dan pamornya menurun, jadi karena semakin lama itu semakin nilai ekonomisnya dirasa kurang, lama-lama minat terhadap CDM ini menurun, tapi bermunculan pasar karbon baru yang sifatnya muncul secara sukarela. Jadi pasar karbon ini diperuntukkan oleh negara-negara yang secara sukarela untuk ingin menurunkan emisi GRK-nya. Contohnya adalah voluntary market ini adalah VCS, Verified Carbon Standard. Nah, ini VCS ini adalah lembaga organisasi sukarela yang menghimpun mekanisme pasar karbon. Nah, karbon kredit yang diperjualbelikannya adalah karbon kredit, yaitu sertifikat, tadi sudah saya sampaikan, sertifikat yang diberikan kepada suatu kegiatan yang menurunkan emisi gas rumah kaca. Karbon kredit ini tidak diterbitkan secara sembarangan, tapi harus melalui proses validasi, registrasi, dan juga verifikasi oleh lembaga independen. Dan metode penghitungan penurunan emisi yang diajukan harus menggunakan metodologi yang diakui secara internasional. Kemudian lanjut. Ini adalah contoh mekanisme pasar karbon yang ada yang diakui secara internasional. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah CDM. CDM ini adalah mandatory untuk negara-negara Aneks 1 yang tergabung akibat Protokol Kyoto. Kemudian tadi VCS. Kemudian ada Korean CATS ya namanya ya, ini dari Korea. Kemudian ada JCM. Ini juga JCM ini dari Jepang dan Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak lagi mekanisme pasar karbon yang ada. Nah, ini ada gambaran sedikit terkait bagaimana sih pasar karbon ini bekerjanya. Nah, ini misalnya perusahaan atau negara yang dia tuh mandatori ada target untuk menurunkan gas rumah kaca. Nah, karena penurunan gas rumah kaca secara internal dirasa terlalu mahal, misalnya harus mengubah teknologi dan sebagainya, maka mereka membeli karbon kredit dari pihak yang menjual karbon kredit tersebut, bisa melalui CDM, VCS, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini saya akan secara singkat aja ya, gambaran untuk kegiatan-kegiatan yang ingin menjual karbonnya, yang bisa menjual karbonnya yang harus melalui tahapan proyek-proyek sebagai berikut. Nah, yang bisa menjual karbon atau melalui CDM project ini adalah proyek-proyek energi baru terbarukan yang notabene tidak menghasilkan emisi. Jadi, untuk mengikuti mekanisme CDM, penilaiannya itu dilakukan sebelum proyek itu berjalan. Dalam artian dari awal perencanaan itu sudah dibuat seperti proyek desain dan sebagainya, dan hal tersebut harus dikonsultasikan dan divalidasi oleh DOI. DOI ini pihak ketiga yang disertifikasi oleh UN untuk memvalidasi apa yang diusulkan oleh pemilik proyek CDM. Nah, proses ini sebenarnya cukup rumit dan membutuhkan waktu yang panjang, bisa sampai beberapa tahun, dan juga tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk memvalidasi ini kita harus bayar konsultannya, kemudian pihak yang memvalidasi itu ada biaya tersendiri, sehingga sebenarnya CDM project ini semakin lama semakin ditinggalkan karena untuk mengurus CDM-nya sendiri mengeluarkan biaya yang mahal, sementara harga karbon yang dijual tidak bisa menutupi biaya yang diperlukan untuk mengurus CDM ini. Bahkan sampai ada plesetan bahwa CDM itu bukan clean development mechanism, tapi complicated and difficult mechanism gitu. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran mekanisme pasar karbon yang secara sukarela atau tadi VCS.
sebenarnya secara umum hampir sama dengan CDM, tetapi dia lebih simple. Yang pasti, yang pertama kita harus men-set project mana yang ingin kita jual karbonnya. Yang pasti project-project energi terbarukan, energi baru terbarukan, kemudian tetap harus divalidasi oleh pihak independen, namun nantinya, namun prosedurnya itu lebih ringkas daripada prosedur CDM. Sampai akhirnya nanti diterbitkan adalah verified carbon unit, atau ini adalah sertifikat karbon kredit yang bisa diperjualbelikan oleh pemilik proyek. Lanjut. Nah, untuk pembangkit-pembangkit yang ingin mengurangi emisi yang notabene misalnya seperti PLTU Python gitu ya. Kita menghasilkan emisi GRK 5 juta, kurang lebih 5 juta ton per tahun. Misalnya kita ingin mengurangi emisi kita bisa membeli sertifikat karbon kredit yang dijual oleh lembaga-lembaga yang mengajukan proyek VCS atau CDM tadi. Ini kita bisa melakukan pembelian tersebut dinamakan dengan istilah carbon offset. Lanjut. Ini contoh implementasi carbon offset melalui skema CDM, misalnya ada pemerintah Jepang untuk memenuhi target Kyoto, mereka ada target penurunan emisi, mereka melakukan penurunan emisi melalui upaya mitigasi yang dilakukan secara internal. Ini bisa kita lihat di gambarnya ya. Pertama, mereka melakukan penurunan usaha-usaha penurunan emisi secara internal, entah itu pengubahan teknologi, inovasi, dan sebagainya. Kemudian setelah mereka melakukan usaha secara internal, mereka melakukan pembelian kredit karbon untuk mengurangi emisi dari kegiatan mereka. Nah, sehingga emisi akhirnya menjadi jauh lebih rendah. Lanjut. Nah, ini yang dilakukan oleh PJBU Python. Jadi kita menjadi PLTU pertama yang secara sukarela mengurangi emisi karbon melalui skema carbon offset ini di Indonesia di tahun 2021. UP Python telah membeli kredit karbon sebesar 1.000 ton dari proyek dari karbon kredit yang dikeluarkan oleh PLTA Sipan Sihaporas milik PLN. Jadi misalnya emisi UP Python pada tahun 2020 itu sebesar 5 juta, ketika kita membeli kredit karbon sebesar 1.000 ton CO2, maka kita bisa mengurangi emisi kita menjadi 4 juta, masih banyak sih ya, masih sekitar 4.900.000 lainnya. Nah, tapi intinya adalah sertifikat ini bisa dipakai untuk mengurangi emisi yang kita hasilkan, diakui sebagai usaha pengurangan emisi yang kita lakukan. Lanjut. Nah, yang kedua, skema untuk nilai ekonomi karbon ini melalui emission trading system. Walaupun tadi sebenarnya sama-sama trading ya, tapi ini berbeda skemanya. Lanjut. Nah, emission trading system ini sebenarnya masih skema trial yang dilakukan oleh Kementerian ISDM. Skema perdagangan emisinya melalui mekanisme cap and trade. Jadi cap itu adalah batas emisi GRK yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini mungkin di gambar ini bisa dilihat ya, ada garis. Ini adalah garis cap emisi. Kemudian dilihat apakah emisi pembangkit itu berada di atas cap atau di bawah cap. Jika emisi pembangkit masih berada di bawah cap, maka kita berhak untuk bisa untuk menjual kuota emisi kita yang masih belum dipakai ini ke pembangkit yang emisinya berada di atas cap. Nah, yang selisih nilai di atas cap dengan cap ini, itulah nilai yang harus dikurangi oleh pembangkit yang nilainya berada di atas cap. Atau biasa kita sebut dengan defisit emisi untuk yang berada di atas cap, dan surplus emisi untuk pembangkit yang berada di bawah cap. Lanjut. Ini adalah cap trial dari Kementerian ISDM di tahun 2021. Jadi di sini ada 3 klasifikasi untuk cap. Yang pertama, kapasitas terpasangnya lebih dari 400 MW.
Ini nilai cap-nya adalah 0,918 ton CO2 per MWH. Kemudian ada untuk PLTU dengan kapasitas di antara 100 sampai 400 itu 1,013. Dan juga ada PLTU mulut tambang sekitar 1,094 ton CO2 per MWH. Nah, ini kita termasuk di klasifikasi yang kedua, yaitu kapasitasnya di antara 100 dan sampai dengan 400. Lanjut. Nah, untuk perdagangan emisi karbon ini, untuk harganya juga diatur oleh ISDM. Untuk trading antar PLTU, ini ada kisaran harga bawah sebesar $2 per ton CO2, sampai harga paling tinggi itu sebesar 8,5 ton CO2. Kemudian untuk offset PLTU pun dari ISDM juga mengeluarkan referensi harga. Jadi ketika harga yang kita lakukan itu berada di luar ini, maka itu tidak diakui oleh ISDM. Lanjut. Nah, ini adalah implementasi UP Python sebagai seller karena nilai emisi kita itu masih berada di bawah cap 1,013. Pada tahun 2020, intensitas emisi Python itu sekitar 0,955 ton CO2 per MWH, sehingga masih di bawah cap dan kita mempunyai kuota gas rumah kaca yang boleh dijual ke pembangkit-pembangkit lain. Lanjut. Ini adalah contoh implementasi perhitungan pembangkit yang mengalami defisit dan dia harus melakukan pembelian unit karbon agar karbonnya itu balance atau berada di bawah cap. Lanjut, Miss B. Nah, ini aktivitas trading yang sudah kita lakukan dengan UB Jom Rembang dan juga UB Jom Tanjung Awar-Awar. Di sini UB Jom Rembang karena emisinya di atas cap, mereka membeli kuota emisi di UP Python sebanyak 500 ton CO2. Ini ada berita acara transport karbon dan ini kita berikan piagam penghargaan kepada mereka. Ini contoh untuk yang UB Jom Rembang. Kemudian ada UB Jom Awar-Awar, lanjut Miss B. Nah, ini juga untuk UB Jom Awar-Awar. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, selain dari nilai ekonomi karbon terkait karbon kredit, kemudian ada cap and trade tadi melalui skema perdagangan emisi, sebenarnya sudah muncul juga isu-isu terkait carbon tax. Jadi untuk pembangkit-pembangkit yang nantinya akan melebihi cap, nanti akan dikenakan pajak karbon gitu. Dan ini yang menjadi saat ini menjadi perhatian oleh industri-industri di pembangkit ketenaga listrikan, karena nantinya bisa jadi PLTU batubara yang dianggap sebagai PLTU yang murah untuk menghasilkan biaya listriknya bisa jadi akan sangat meningkat akibat adanya carbon tax ini. Ini yang saat ini dari Kementerian ISDM menyampaikan bahwa peraturannya masih dibahas oleh pemerintah, namun belum dirilis secara resmi. Baik, seperti itu Miss Bentoro. Sekiranya demikian presentasi dari saya. Semoga cukup menambah wawasan untuk kita semua dan membuat kita semakin semangat untuk berinovasi untuk mempertahankan seolah-olah kita seperti itu ya. Cukup, Bapak Miss Bentoro. Mohon maaf jika ada informasi-informasi yang kurang tepat. Kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ya, Mbak Gusti, terima kasih atas pemaparannya yang sudah sangat-sangat terang dan jelas. Silakan bagi rekan-rekan ada yang mau di-sharingkan terkait kredit karbon tadi yang disampaikan Mbak Gusti, apabila ada yang masih belum jelas atau pengen tahu lebih dalam maksud dari yang disampaikan tadi, ada yang kurang jelas, silakan. Bisa chat, bisa angkat tangan, bisa langsung unmute. Silakan rekan-rekan dari HAR, dari OP, engineering, ada. Saya Mas Misbi.
Pak Pri, monggo Pak Pri. Karena nggak ada yang nanya, saya nanya. Nggih, boleh Pak Pri, sharing Pak Pri. Pak Gusti, ini kan hal yang baru ya untuk kredit karbon ini. Baru berlaku tahun ini atau sudah tahun lalu ya Mbak? Tahun ini ya? Terkait apa itu Pak? Untuk apa jual beli karbonnya ini? Untuk Tahun ini sebenarnya masih trial Pak Pri. trial ya? Masih trial ya. Saat ini kalau untuk Python kan surplus ya. Kita kebetulan bisa menjual gitu ya. Terus terkait dengan unit lain yang katakanlah membeli gitu ya, seperti unit 9 kalau nggak salah itu ada batasan nggak Mbak? Artinya kalau tahun ini katakanlah dia bisa kredit gitu ya, bisa membeli, terus tahun depan itu harus sudah bisa memenuhi atau dia masih boleh kredit lagi atau juga berapa kali gitu loh aturannya itu? Mungkin itu. Iya Pak, baik Pak Pri. Jadi untuk tahun ini sebenarnya peraturan harus mengurangi emisi yang di bawah cap itu belum ada Pak, tapi hanya sukarela. Jadi hanya trial secara sukarela melalui Subroto kemarin Pak Pri ya. Nah untuk saat ini memang masih trial Pak. Jadi yang di atas cap itu harus mengurangi karbonnya dengan membeli pembangkit lain yang berada di bawah cap. Namun isu yang terdengar saat ini adalah nanti ketika peraturannya itu sudah terbit, pembangkit yang nilai emisinya itu berada di atas cap itu nantinya mereka akan wajib bayar pajak Pak Pri. Oh. Jadi nanti sifatnya mandatori Pak. Dan itu jadi nggak beli lagi ya? Iya. Nggak beli lagi. Kalau isunya saat ini seperti itu Pak, dan itu per tahun Pak Pri. Jadi perhitungan cap emisi karbon itu dilakukan setiap tahun. Nanti misalnya di tahun ini capnya sekian dan ada pembangkit yang berada di atas cap, nah itu yang harus bisa jadi mereka harus membayar pajak karbon Pak per tonnya sekian dolar per ton gitu. Bahkan sempat ada isunya itu $5 per ton Pak Pri. Sementara pembangkit PLTU itu rata-rata emisi karbonnya itu sekitar sekian juta ton per tahun. Iya. Itu berarti transaksinya sudah dianggarkan saat nyusun RKAU gitu ya Mbak ya? Kalau dari pada saat yang saya dapat Pak dari PLN itu sudah mulai mencoba membuat penganggaran terkait itu Pak. Tapi kalau dari kita PJB sendiri tidak Pak Pri, belum. Oh gitu ya. Enggak, masalahnya pada saat akhir tahun kan kita nggak tahu berapa pajak yang harus dibayar gitu loh. Maksudnya saat nganggar itu seperti apa perencanaannya itu? Betul Pak, dan saat ini pun peraturannya belum terbit Pak. Oh. Jadi masih trial aja dari ISDM. Tapi kali kesempatan mereka memang menjelaskan memang akan mengarah ke kemungkinan mungkin akan ada pajak karbon atau masih menggunakan perdagangan emisi cap and trade seperti itu Pak. Oke, makasih Mbak Gusti untuk informasinya. Monggo Mas Misfi dilanjut yang lain Mas. Oke Pak Pri, terima kasih Pak Pri. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Priyo Purnomo. Apa ada analiser untuk reduce karbon, Mbak Gusti? Oke, baik Mas Bis, terima kasih banyak. Pak Priyo, sebenarnya sudah banyak teknologi yang bisa digunakan untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya adalah pembangkit yang super kritikal itu ya Pak ya, karena dia SFC-nya lebih bagus. Jadi untuk menghasilkan 1 kWh-nya batubara yang dibakar itu lebih sedikit, itu otomatis karbon yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, namun untuk fasilitas pengurangan karbon yang benar-benar mengurangi karbon yang dihasilkan itu ada yang namanya capture storage, Pak. Carbon capture utilization storage gitu. Ada namanya carbon capture. Jadi gas rumah kaca yang dihasilkan itu ditangkap, kemudian disimpan atau di storage biasanya tuh di bawah tanah Pak Pri, dijadikan liquid untuk digunakan kembali. Dan saya sebenarnya kurang
kurang paham juga penggunaannya lagi itu untuk apa. Namun investasi untuk carbon capture storage ini lumayan besar, Pak. Jadi mungkin di Indonesia sendiri belum ada, Pak Rio. Jadi pengendaliannya ada di kualitas batu bara, Mbak ya? Iya, Pak. Jadi gas emisi rumah kaca itu terbentuk yang mempengaruhinya adalah jumlah batu bara yang dibakar serta nilai kalorinya, Pak Rio. Jadi semakin banyak batu bara yang dibakar, maka semakin banyak juga emisi karbon yang dihasilkan. Untuk persyaratan kontrak-kontrak itu apa sudah merekomendasi untuk reduce karbon ini? Belum, Pak Priyo. Karena ini sebenarnya isu yang cukup baru ya, Pak ya. Iya. Oke, cukup, Mbak. Ini ada lagi Mbak Gusti dari Mas Slamet. Contoh aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang menjual sertifikat karbon. Oke, Mas Slamet ya. Ini yang menjual sertifikat karbon itu biasanya proyek-proyek EBT, misalnya PLTA, atau PLTP, kemudian ada PLTS, kebanyakan seperti itu, Mas Slamet. Karena energi baru terbarukan kan tidak menghasilkan emisi karbon lebih tepatnya. Karena tidak ada pembakaran, tidak ada combustion, sehingga tidak menghasilkan gas rumah kaca. Dan untuk bisa mendapatkan karbon kredit untuk dijual ini, perusahaan tersebut harus mengajukan sebelum proyeknya itu dibangun ya. Jadi nanti ada lembaga independen yang akan menghitung emisi karbon sebelum dia dibangun berdasarkan spek teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat dibangun mereka akan melakukan penghitungan ulang atau yang namanya monitoring. Mereka akan melakukan penghitungan ulang berapa besar karbon yang bisa dijual. Baru ketika misalnya itu sudah lolos dari verifikasi lembaga independen, itulah karbon kredit yang bisa dijual. Misalnya untuk PLTA dia bisa menjual 1 juta ton CO2 gitu. Nah, itu yang nantinya yang bisa diperjualbelikan di pasar karbon seperti itu. Gimana Mas Slamet? Ada tanggapan atau ada yang kurang jelas? Jelas. Ini Mas Irfan ini. Mas Irfan, ada yang mau ditanyakan Mas Irfan? Sharingkan. Iya, mungkin ada yang mau sharing juga terkait. Silahkan. Mungkin bisa menambah informasi juga. Dari rekan-rekan operasi pemeliharaan. Sudah cukup. Mbak Gusti, ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Kalau sudah bisa kita akhiri agenda KSF. Sudah ya? Cukup. Oke, sudah cukup. Ini tadi ada yang bertanya, berarti Pak Priyo, Pak Slamet, nanti bisa kalau pas WFO atau bisa mampir ke SDM, ada voucher yang dibagikan kepada peserta-peserta interaktif pada KSF hari ini. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaannya, Mbak Gusti sebagai pemateri sangat jelas sekali, terang sekali terkait informasi kredit karbonnya, dan juga seluruh rekan-rekan dari Python. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mohon maaf jika ada Yeay, informasi yang kurang sama-sama. tepat. Ya, Mbak Gusti. Terima kasih, Mbak. Terima kasih vouchernya, Mas. Oke, Pak Pri. Mau nanya Mas Misbi. Oh, wah ini terapa? Nanya apa? Mas Irfan, sampean. Saya dapat voucher juga enggak? Enggak, kan sudah ditutup. Waduh, ya wes lah. Tuh.